Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita mau belajar lagi. Kita masih melanjutkan bagian konseling pranikah. Dan kali ini kita akan membicarakan salah satu topik tentang konseling pranikah. Apa aja? Buat apa? Dan kita lanjutkan di dalam konseling pranikah. Selain tujuan pernikahan, juga dibicarakan tentang bagaimana menyatukan jiwa calon suami dan calon istri ini. Mengapa harus disatukan, Pak? Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji, belum sepakat, belum satu cara pandang yang sama? Sehingga kalau mereka mau menjalani pernikahan, maka salah satunya adalah mencoba mensinkronkan, bukan menyamakan total, mendinamisasikan, dinamis saudara, mengharmonisasikan, harmoni saudara, jiwa mereka. Mengapa? Ya karena harus seperti itu sebagai modal untuk memasuki pernikahan. Sebelumnya kita belajar, kita pakai nama mawar untuk calon mempelai wanita, kita pakai nama bejo untuk calon mempelai pria. Mawar dibesarkan dari seorang single parent, seorang ibu. Dia menerima akan perlakuan yang sama yang menjadi kebiasaan mamahnya sehingga membentuk pola pikirnya. Dari pola pikir itu dia memiliki cara pandang atas segala sesuatu. Emosinya berjalan dengan baik, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Karena dia memiliki mamah yang baik. Kemudian keinginannya, semua keinginannya dituruti oleh mamahnya. Dia mau menikah dengan seorang pria bernama Bejo, umur 27 tahun. Si Mawar berumur 25 tahun. Mereka ketemu, jatuh cinta. Lalu mereka konseling. Yang pertama ditanyai perkenalan dulu, lalu ditanyai apa tujuanmu menikah. Dan setelah obrolan, pertemuan 1-2 kali, masuklah ke topik ini. Menyatukan jiwa. Bagaimana pernikahan adalah pria dan wanita meninggalkan ayah ibunya dan bersatu. Menjadi satu. Satu daging. Idealnya, suami istri, dua jiwa ini bersatu jiwanya. Menjadi jiwa yang baru, di mana merupakan perpaduan dua jiwa ini atau muncul satu jiwa, satu pikiran, satu perasaan, satu keinginan yang merupakan hasil dari kesepakatan mereka. Nah, kita kembali kepada Bejo dan Mawar. Bejo dari keluarga yang harmonis, 6 tahun pertama dibesarkan. Si Bejo ini dititipkan oma opanya, tapi berikutnya mereka tinggal dalam satu rumah dan kondisinya baik. Ketika Bejo jatuh cinta kepada Mawar, dia belum tahu mengenal Mawar. Kenallah, senang begitu ya, cara pandangnya dari beberapa hal. Tapi ketika mulai diberikan pertanyaan oleh konselor, pertanyaan yang mencoba menyatukan jiwa mereka. Bagaimana caranya? Dimunculkan satu topik, dimunculkan sesuatu masalah tertentu, kemudian diminta mereka untuk memberikan pandangannya, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, itu adalah jiwa yang coba disatukan. Kemudian saya berikan salah satu contohnya. Konselornya menanyakan, berikan pendapatmu tentang figur seorang ibu. Ayo, kamu dulu Mawar. Dan Mawar cerita. Ibu buat saya adalah
Ibu itu bisa mengerti saya. Ibu menolong saya, ibu menuruti keinginan saya. Nah, si Bejo ini mendengar, wow, ibumu baik sekali ya. Kemudian kanselernya tanya, ibumu pernah menegur kamu begitu rupa? Pernah. Tapi kalau saya menangis, ibu diam, ibu ngalah. Lalu kanselernya mengatakan, Bejo, perhatikan ya, Mawar ini terbiasa diikuti semua keinginannya oleh mamahnya. Oke, sekarang Bejo, menurutmu seperti apa? Apa pendapatmu tentang seorang mama? Lalu Bejo mengatakan, mamaku mama yang baik, mama yang nurut kepada suaminya, papaku. Kemudian mama kadang-kadang marah, tapi yang menarik mama itu selalu beri aku pengertian. Aku selalu melawan di depannya, tapi berakhir dengan pengertian. Dan yang membuat aku senang itu mama kemudian memeluk aku dan menyatakan sayang sama aku. Lalu kanselnya tanya, apa perasaanmu kepada mamahmu? Oh, aku mengasihi mamaku, aku menyayangi mamaku. Oh baik, apakah kamu mau membela mamahmu? Kalau mamahmu ini sedang mengalami hal yang susah. Oh pasti aku mau. Oke, baik. Si kanseler mengatakan, perhatikan ya, untuk seorang mama kalian punya cara pandang yang mirip-mirip sama. Oke, kita bergeser kepada sosok papa. Oke, Mawar, apa pandanganmu tentang papa? Mawar diam dan mengatakan, aku tidak punya papa sejak aku kecil. Aku tidak punya papa. Mereka berpisah. Wow. Jadi apa pandanganmu tentang seorang papa? Ya harusnya papa yang baik ya. Tapi aku tidak pernah merasakannya. Perhatikan, emosinya dimunculkan. Lalu keinginanmu untuk memiliki papa? Aku tuh sebenarnya pengen memiliki papa. Oke, baik ya Mawar, disimpan dulu ya. Sekarang kamu Bejo, coba ceritakan sosok papa. Dan Bejo bercerita dengan begitu jelas. Buat saya papa itu papa yang baik, tegas, mengasihi mamahku, jarang bicara, tapi kalau bicara hal yang utama. Tapi yang menarik buat saya adalah papaku kayak mamaku, sering memberikan aku pengertian. Walaupun di awalnya aku nggak ngerti, papa selalu sabar ngomong sama aku. Baik, si kanseler mengatakan, perhatikan ya, bicara soal mama kalian punya cara pandang yang mirip-mirip. Ketika bicara soal papa, Mawar kamu tidak punya banyak, hanya bayangan keinginan. Kemudian kamu Bejo, kamu ini punya papa yang baik. Nah sekarang bagaimana dengan pernikahanmu? Jiwa kalian. Perhatikan ya Bejo, perhatikan ya. Mawar ini membutuhkan sosok seorang ayah. Jadi walaupun kamu suaminya, dia tetap merindukan dalam tanda petik sosok ayah dalam dirimu. Perhatikan loh Bejo, jiwanya Mawar ini kekurangan kasih sayang dari ayah. Dan figur itu tidak ada. Bagaimana caranya? Dia dapatkan dari suaminya yaitu kamu. Kemudian si Mawar mengatakan, rasanya begitu. Kami ini berjarak 2 tahun dan saya ingin dapatkan kasih sayang perlindungan dari suamiku. Dan si kanseler memberitahu, inilah yang namanya menyatukan jiwa. Bagaimana cara pandang, pola pikir, bagaimana perasaan, dan keinginan seseorang kemudian dipadukan
dengan jiwa pasangannya, suaminya, istrinya, supaya mereka tidak bertentangan, lalu mereka mengerti posisinya. Bayangkan saudara, bayangkan. Ini menyatukan jiwa baru 1-2 topik. Tentang apa? Tentang mama, tentang papa. Coba kalau dimunculkan topik yang lain. Bicara soal apa? Cita-cita. Bicara tentang masa depan. Bicara tentang anak. Bahkan bicara tentang hal yang lain di luar mereka, di luar keluarga mereka. Bicara soal politik. Presiden umpamanya. Bicara soal apa lagi? Bicara soal pekerjaan. Bicara soal bos, atasannya. Kemudian bicara tentang Tuhan. Bicara tentang ibadah. Bicara tentang iman. Begitu banyak hal yang bisa dibicarakan. Kemudian jiwanya dikolaborasikan. Diharmonisasikan. Pak, mungkinkah dari pengalaman Pak Yos selama sekian puluh tahun, jiwa mereka sejalan terus? Enggak. Justru itulah pentingnya konseling pranikah. Lalu bagaimana caranya? Saya akan memberitahukan tentang resiko. Contoh seperti Bejo tadi. Bejo, Mawar ini nanti istrimu loh. Tapi dia menginginkan sosok papa. Jadi kamu siap-siap. Mencintai dia bukan hanya sebagai istri, kadang-kadang anggap dia seperti dalam tanda petik anak perempuanmu yang besar. Nah kalau ini bisa disadari Bejo bahwa oh aku tidak bisa menuntut banyak kepada Mawar istriku. Karena di sisi ini dia membutuhkan figur seorang ayah. Baru satu bagian saudara. Apalagi kalau bergeser kepada bagian yang lain. Saya hanya memberikan contoh saja. Bagian kedua dari konseling pranikah yaitu menyatukan jiwa. Ini tidak mudah dan setiap pribadi berbeda. Menarik sekali. Kalau konseling pranikah ini bisa diikuti dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka akan sangat menolong. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.